nama gue Rani, 29 tahun. Gue nikah sama Damar, cowok paling kalem sejagat Nusantara. Kami ketemu di organisasi sosial, jatuh cinta karena sama-sama suka nolong orang, nikah karena sama-sama pengen hidup tenang. Dan emang, hidup kami tenang banget. Saking tenangnya kadang gue mikir ini hidup apa siaran radio klasik tanpa iklan. Damar tuh suami ideal di mata tetangga, ganteng, kerja tetap nggak neko-neko. Tapi dia juga terlalu datar. Nggak pernah ajak gue nonton film tengah malam, nggak pernah bikin kejutan, dan waktu malam pertama, gue lebih banyak nunggu daripada menikmati. Tapi gue sabar, karena gue cinta dia, beneran cinta. Tapi cinta doang, nggak cukup. 3 tahun setelah nikah, bokap Damar, Pak Otong, kecelakaan motor. Lututnya cedera, karena dia tinggal sendirian di kampung. Akhirnya Damar mutusin buat bawa beliau tinggal sementara di rumah kami selama masa penyembuhan. Gue belum pernah kenal dekat sama dia. Selama ini cuma saling sapa saat lebaran. Tapi begitu dia datang, bro, auranya beda. Pak Otong itu bukan bapak-bapak biasa. Umurnya 52. Tapi stylenya kayak aktor film action yang udah pensiun tapi masih bisa angkat barbell 20 kilo. Badannya masih atletis, matanya tajam kayak bekas luka masa lalu, dan dia tahu cara ngomong yang bikin cewek terdiam. Baru seminggu tinggal di rumah, gue udah gak bisa bohongin diri sendiri. Dia bikin gue hidup lagi. Pagi itu, gue lagi bikin kopi di dapur. Damar udah berangkat kerja. Gue sendirian. Tiba-tiba Pak Otong masuk, cuma pakai celana training dan kaos oblong. Keringat masih nempel di leher. Dia habis olahraga ringan. Rani, kamu tahu nggak? Wangi kopi pagi itu bisa ngingetin orang ke cinta pertamanya. Katanya sambil duduk. Gue senyum. Emang Pak Otong cinta pertama siapa? Dia ngelirik gue, tajam tapi lembut. Mungkin kamu. Gue ketawa, tapi tawa gue hampa. Karena di dalam hati gue panik. Gue takut. Takut gue beneran suka sama dia. Tapi rasa itu makin hari makin tumbuh kayak jamur di musim hujan. Suatu malam, hujan turun deras banget. Petir nyamber. Listrik mati. Damar belum pulang, kena lembur dadakan. Gue turun dari kamar cari lilin. Dan gue ketemu Pak Otong. Lagi duduk di ruang tamu. Lilin di depannya, muka serius, rambut sedikit basah. Takut? Katanya. Gue geleng. Enggak, cuma kedinginan. Dia buka jaketnya dan kasih ke gue. Pakai aja. Gue lebih tahan dingin. Gue duduk di sebelahnya. Jarak cuma 2 jengkal. Tapi degup jantung kayak drum band 17-an. Dia lihat gue lama. Rani, kamu tahu nggak? Kalau gue 20 tahun lebih muda, mungkin gue udah minta kamu kabur dari rumah ini. Gue diam, nafas gue berat. Tubuh gue gemetar, tapi gue nggak mundur. Dan saat dia narik tangan gue pelan-pelan, brak, pintu depan kebuka. Damar masuk, basah kuyup, dan dunia kembali nyata. Besoknya, Otong ngajak gue ngobrol di belakang rumah. Dia bilang mau pergi, balik ke kampung. Tapi sebelum pergi dia bilang, gue suka lo Ran, gue nggak bisa bohong. Tapi gue gak mau lo jadi perempuan yang nyesel karena jatuh di tempat yang salah. Cinta tuh liar, tapi lo lebih berharga dari rasa itu. Dia nyium tangan gue, lembut, hormat, tapi dalam. Dan itu jadi perpisahan paling pahit yang pernah gue rasain. 3 hari setelah Otong pergi, Damar ngajak gue duduk berdua. Mukanya tenang, tapi matanya penuh luka. Aku tahu semuanya Rani, katanya. Gue kaget, mau jelasin tapi dia angkat tangan. Aku bukan bodoh, aku cuma terlalu percaya. Tapi aku juga sadar, mungkin selama ini aku terlalu datar buat kamu. Aku minta maaf. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun nikah, Damar peluk gue kayak orang yang gak mau kehilangan. Dia cium dahi gue, punggung gue, dan untuk pertama kalinya, ranjang kami gak cuma jadi tempat tidur, tapi tempat kami saling kembali. Sekarang, setahun setelah kejadian itu, gue dan Damar masih bareng. Lebih hangat, lebih hidup. Kadang gue masih mimpiin Otong, tapi bukan karena gue pengen dia lagi, tapi karena dia pernah jadi ujian paling gila dalam hidup gue. Dan gue lulus. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bikin lu deg-degan tiap hari, tapi siapa yang gak pernah ninggalin lu walau lu sempet goyah. Kadang yang paling menggoda bukan godaan, tapi celah yang kita buka sendiri. Dan yang paling setia, bukan yang gak pernah salah, tapi yang mau belajar bareng dari kesalahan.